ini menghadapi suami ini kan datangnya dari istri ya, ibu-ibu. Jadi kadang-kadang dari suami yang memperlihatkan kecemburuannya. Kenapa? Karena bukan terhadap misalnya masalah hubungan dengan yang non-muhrim, tapi bagaimana cemburu terhadap kesibukan kita nih. Kesibukan istri sudah kerja, kemudian pulang ke rumah masih sibuk. Nah itu kan kadang menunjukkan ketidaksukaan, nanti bagaimana menjawabnya, mensikapinya. Dan sebaliknya, yang pertanyaan berikutnya adalah ketika kita melihat ada perasaan kita lah terhadap suami, mungkin karena dia sering keluar kota, artinya tuh tugas ya, kan manusiawi tadi ya, karena rasa kekhawatiran atau cemburu tadi. Apakah hal itu perlu diungkapkan? Dan bagaimana cara mengungkapkan pada suami? Itu saja, Bro. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Terus bagaimana nih menghadapi suami yang suami ini cemburu kesibukan istri kerja? Ibu punten, maaf ya. Itu berarti suaminya benar, Bu. Itu benar, Bu. Punten banget. Tapi saya paham, ibu-ibu pun bekerja, itu setengah mati juga di kantor ya, dan untuk kesejahteraan ya rumah tangga dan sebagainya. Tetapi kalau kita masuk kembali ke kita perempuan sebagai istri dan suami menegur kita karena cemburu terlalu sibuk, itu benar, Bu. Ya, kita ya langsung kendalikan diri. Astagfirullahaladzim, maaf ya ayah, maaf ya mas. Terus mulailah ya manage diri kita dulu. Ya Allah, sebetulnya saya kesal ditegur suami saya begini, saya juga udah capek-capek, tapi ini lagi di ujung-ujungnya karir, ya Allah. Ngaku saja. Jadi ada teknik releasing, saya menyimpulkan namanya 3M, M pertama mengaku, ya Allah, saya kesel banget nih ya Allah. Saya boleh ngaku. Mengakulah pada Allah, karena kalau mengaku sama orang lain suka ntar dicela, Bu. Gitu ya, makanya mengaku sama Allah. Nah, tetapi kalau ngaku terus, maka dia akan nantinya mengeluh. Bahaya kalau mengeluh, ya, keluhan itu jalan di badan dan merusak badan. Kalau gitu M kedua apa? Mengangkat. Ya Allah, angkat keselku sama teguran suamiku ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini masuk istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La haula wala quwata illa billah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalau udah enakan, M ketiga meminta. Jadi maunya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa memang kita perempuan adalah ya patuh dengan suami, dan kalau suami sudah menegur kesibukan kita, maka kita doa, ya Allah, doakan kaya ya Allah saya mohon, saya berdoa padamu ya Allah, untuk bagaimana caranya ya Allah saya mengatur pekerjaan ini agar suami tetap saya perhatikan, anak-anak saya perhatikan, rumah saya perhatikan. Memang konsekuensi ibu yang bekerja itu ya energinya double, itu konsekuensi. Makanya ibu juga banyak makan yang bergizi ya Bu, minum madu, banyak minum. Kalau bisa dari rumah, kalau emang nggak bawa mobil sendiri, nggak bawa motor sendiri, dari kantor ke rumah istirahat di mobil, ya. Teknik istighfar banyakin di mobil supaya sampai rumah ya itu fit lagi. Saya paham kok, saya juga kerja, tapi pas suami saya bilang bisa, waktunya, astagfirullahaladzim, ya. Karena memang aslinya itu, kita memang harusnya ngurus rumah aslinya, kalau kita mau masuk kembali ke kita. Tapi ada perasaan sedih kan, atau khawatir tadi, karena itu tadi, ya, ibu juga sedang menikmati karir ini, yaitu tadi 3M, mengaku, mengangkat, dan meminta, ya, kayak gitu. Terus gimana ini, kalau suami keluar kota, nih kebalikannya lagi ya, suami yang keluar kota nih, kan kita juga pengen, ya, ada waktulah bersama-sama. Nah, ini boleh disampaikan ya, atau cemburunya disampaikan, tapi begini caranya. Kalau kita menyampaikan cemburu kita pada saat emosinya masih di level takut, itu kadang keluarnya itu bisa yang marah. Karena kan takut, di atas takut buru-buru, di atas buru-buru marah. Tapi terkadang, ini buat semuanya ya, termasuk bapak-bapak, kalau si istri cerita bahwa aku takut, terus dia dilanjutin cerita, terus akhirnya marah, berarti udah naik levelnya. Sabar aja Pak, dengerin aja istri marah Pak, karena lama-lama dia akan naik ke menerima tadi. Kalau lihat tangga tadi ya. Jadi karena cemburu itu kan ditakut. Kita ngomong nih, ayah aku takut banget, aku cemburu banget, kamu ya begini. Kamu itu akhirnya kita lama-lama ngomongnya marah, ya. Kamu emang nggak pernah perhatiin aku, kamu nggak pernah, aku ini apa? Tapi itu berarti sudah mau naik level emosinya. Sebentar lagi dia udah masuk mutmainah, udah tenang aja, dengerin aja. Kenapa? Karena perempuan terkadang kalau ada masalah, ya dia belum bisa tenang kalau nggak diomongin. Ini yang bapak-bapak juga harus tahu, ya. Dan ibu-ibu itu kalau curhat atau dia ngomong nggak perlu solusi, dengar aja Pak. Ya, jadi kalau tadinya ibunya sedih, takut, terus udah ngomong, udah di level, udah naik suaranya, tambah setengah otak, marah, bapak harus ngomong, dikit lagi. Maksudnya dikit lagi dia di level menerima.
Dan semua orang pantang menerima nasihat pada saat emosinya itu ada di lawama atau di amarah. Baru bisa menerima nasihat kalau ada di mutmainnah. Jadi kalau si istri sedang curhat, dengerin aja. Itu ciri khasnya perempuan, Pak. Kenapa? Masalah di otak perempuan itu, Pak, dia muter-muter di kepala, nggak bisa disimpan kayak laki-laki. Nanti bisa disimpan kalau udah diomongin. Cuman 8% sampai 12% perempuan yang kalau ada masalah, dia pikirin sendiri. Selebihnya dia harus diomongin. Dan uniknya, ya setelah diomongin, oke, suaminya udah minta maaf, suami udah ngerti, udah tuh masuk, udah tenang. 3 bulan, itu nanti masalah yang sama muncul lagi. Dan harus diomongin lagi. Harus diomongin lagi. Punten Bapak, dengerin aja kalau ada bapak-bapak hadir di sini. Ini luar biasa kalau ada bapak-bapak mau denger ini. Ya, denger aja tuh. Kadang udah enakan lagi, ya. Tahun depan muncul lagi masalah yang sama dan diulang lagi omongan yang sama. Itulah makanya dikatakan perempuan ini ahli sejarah. Makanya sejarahnya, kekeliruannya suami kita bisa ulang-ulang. Tapi kalau bapak-bapak udah ngerti bahwa dengerin aja, nggak usah kasih komentar, nggak usah kasih solusi, itu ibu udah tenang aja Pak. Ya. Nah, tapi tentu supaya efektif, kalau ibu mau ngomong serius sama suami tentang apa saja, tolong laki-laki senang kalau kita mau ngomong serius. 1, tentukan waktunya. Ya, misalnya nih hari ini nih Jumat, saya biasanya gitu kalau sama suami, ya aku besok minta waktu ya jam 8 malam habis Isya. Ya, tentukan waktunya. Terus tentukan berapa lama durasi waktu kita mau ngomong. Ya, 15 menit aja aku mau ngomong serius. 15 menit aja. Dan ingat, kalau kasih durasi jangan 2 jam aja, jangan hitungan jam. Hitungannya menit. Walaupun setelah nanti 15 menit, bablas sampai 2 jam, itu lain soal. Kenapa? Otak laki-laki itu senang sesuatu yang dibicarakan serius itu, 1, waktunya tertentu dan durasinya jelas. Itulah makanya kenapa bapak-bapak senang rapat. Rapat itu jelas waktunya kapan mau rapat, berapa menit, dan agendanya apa. Itu bapak-bapak suka. Karena laki-laki ini kosakatanya kan sedikit, jadi dia harus efektifkan, ya itu. Dan laki-laki kalau berhadapan sama perempuan kalau ngomong topiknya suka ganti-ganti. Makanya bapak-bapak tersesat, ini ngomong apa lagi gitu. Itulah kalau misalnya kita membatasi 15 menit, bapak udah siap, suami udah siap. Oke, ini pasti cuma 2 topik nih. Ya, kita perempuan kalau dikasih waktu panjang, topiknya bisa nambah, dan hati-hati, masalah yang sudah tersimpan di otak dia muncul lagi, kita bahas lagi. Itu yang bapak-bapak knowing gitu ya, dia bising gitu, makanya dia males ya. Jadi sekali lagi, tentukan waktunya, tentukan durasi waktunya. Kalau perlu topiknya mau ngomong apa, sebutkan. Nanti suami akan siap ngomong sama kita tanpa membawa gadgetnya. Nah, gitu caranya Bu. Dan suami pasti senang tuh. Ya, kira-kira begitu Bu Fadila.